Pandemi mengguncang dunia, tapi tidak semua orang jatuh bersamaan. Di satu sisi, jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, usaha kecil gulung tikar, dan ekonomi rakyat terpuruk. Di sisi lain, raksasa teknologi, perusahaan farmasi, dan e-commerce justru mencatat rekor keuntungan. Krisis bagi sebagian orang tapi ladang emas bagi yang lain. Amazon menambah miliaran dolar dalam hitungan bulan. Saham Zoom melonjak saat pertemuan pindah ke layar. Perusahaan farmasi meraup kontrak miliaran untuk vaksin dan obat. Sementara itu, jutaan keluarga harus bertahan dengan bantuan darurat yang tak pernah cukup. Apakah ini sekadar konsekuensi alami, atau sistem memang dirancang untuk melindungi segelintir pemain besar? Sejarah mengajarkan bahwa setiap krisis selalu melahirkan pemenang dan pecundang. Tapi kali ini, jurang pemisahnya terlalu jelas. Kekayaan para miliarder naik ke puncak, sementara rakyat biasa makin tenggelam. Lalu siapa yang sebenarnya memegang kendali di tengah kekacauan ini? Dan apakah pandemi ini membuktikan bahwa ekonomi global hanyalah permainan yang dimenangkan oleh mereka yang sudah di puncak sejak awal? Di balik angka-angka yang berkilau di bursa saham, ada cerita yang tidak pernah menghiasi headline. Ribuan usaha keluarga tutup permanen, pekerja informal kehilangan sumber penghasilan, dan negara-negara berkembang terjebak dalam lilitan utang baru. Namun, pasar modal tetap berpesta, seolah-olah penderitaan di luar sana hanyalah latar belakang yang tak relevan. Jika krisis adalah ujian moral bagi sebuah sistem, maka pandemi ini mengungkapkan jawabannya dengan telanjang. Keuntungan tetap mengalir ke atas, sementara beban jatuh ke bawah. Ketika pandemi menghantam, pemerintah di seluruh dunia merogoh kocek besar-besaran. Uang stimulus mengalir ke rekening warga, bisnis, dan sektor-sektor yang dianggap vital. Di permukaan, ini tampak seperti penyelamat. Namun di baliknya, ada tagihan raksasa yang menunggu dibayar. Dan bukan oleh mereka yang sudah kaya. Stimulus memang mencegah ekonomi terjun bebas. Tapi ia juga memicu lonjakan utang negara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Amerika Serikat, angka utang melonjak triliunan dolar hanya dalam hitungan bulan. Di negara-negara berkembang, pinjaman dari lembaga internasional menjadi tali penyelamat, yang diam-diam juga bisa berubah menjadi jerat. Apakah ini bentuk solidaritas global atau awal dari ketergantungan jangka panjang? Uang yang dibagikan saat krisis jarang datang tanpa syarat. Banyak program stimulus disertai kebijakan moneter longgar, pencetakan uang masif, dan inflasi yang merayap. Ketika virus menyebar tanpa henti, masker dan vaksin berubah dari sekadar kebutuhan medis menjadi komoditas global. Dalam hitungan bulan, pabrik-pabrik beralih produksi. Dari kain biasa menjadi masker medis, dari laboratorium kecil menjadi raksasa farmasi. Pasar kesehatan berubah menjadi arena perebutan kontrak triliunan rupiah, di mana rasa takut menjadi bahan bakar utama. Permintaan masker melonjak ke titik yang tak pernah dibayangkan. Harga meroket, rantai pasok terguncang, dan spekulan berlomba menimbun stok untuk dijual kembali. Di sisi lain, perusahaan farmasi berlari melawan waktu untuk menciptakan vaksin. Tapi di balik narasi heroik menyelamatkan dunia, ada kenyataan dingin. Paten, lisensi, dan keuntungan yang mengalir deras ke kas korporasi. Setiap dosis vaksin bukan hanya urusan kesehatan, tapi juga diplomasi dan geopolitik. Negara-negara kaya mengamankan miliaran dosis bahkan sebelum uji klinis selesai, sementara negara miskin harus menunggu antrean panjang. Prinsip siapa cepat dia dapat berlaku mutlak, dan kesenjangan distribusi menjadi cermin nyata ketidaksetaraan global. Lebih jauh lagi, lahirlah fenomena baru, diplomasi vaksin. Vaksin menjadi alat tawar dalam hubungan internasional, membuka pintu perjanjian dagang, investasi, bahkan pengaruh politik. Di titik ini, jarum suntik bukan sekadar menyuntikkan perlindungan, tapi juga kekuasaan. Pertanyaannya, di tengah semua laba dan strategi, apakah keselamatan manusia benar-benar prioritas, atau hanya angka di laporan keuntungan tahunan? Saat pandemi melanda, lockdown diumumkan sebagai langkah darurat demi menekan penyebaran virus. Jalanan lengang, toko tutup, sekolah berpindah ke layar, dan rumah menjadi satu-satunya ruang aman. Namun, di balik narasi kesehatan publik, muncul pertanyaan, apakah semua ini murni demi melindungi, atau ada unsur pengendalian yang lebih dalam? Lockdown memberi pemerintah kekuatan yang jarang terlihat di masa normal, pembatasan mobilitas, pelacakan pergerakan, dan aturan ketat yang memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan. Bagi sebagian orang, ini langkah logis di tengah krisis. Tapi bagi yang skeptis, ini adalah ujian seberapa jauh masyarakat mau menyerahkan kebebasannya dengan alasan keamanan. Ekonomi pun ikut terkunci.
Usaha kecil kolaps, jutaan pekerja kehilangan mata pencaharian, sementara bisnis digital dan raksasa e-commerce meraup keuntungan. Efeknya tidak hanya ekonomi, tapi juga psikologis. Isolasi, kecemasan, dan lonjakan kasus depresi. Apakah harga sosial ini sudah diperhitungkan sebelum keputusan diambil? Beberapa negara menggunakan lockdown sebagai peluang memperluas kekuasaan, memperketat undang-undang, bahkan membungkam kritik. Dengan alasan kesehatan, kebijakan yang kontroversial bisa dilegalkan tanpa perlawanan berarti. Saat publik sibuk bertahan hidup, ruang untuk mengawasi kekuasaan menyempit drastis. Lockdown mungkin berhasil menahan laju pandemi. Tapi di titik tertentu, kita harus bertanya, kapan langkah darurat berhenti menjadi sementara dan berubah menjadi kebiasaan baru dalam mengatur masyarakat? Paspor vaksin diperkenalkan sebagai tiket menuju kebebasan baru, dokumen digital yang membuktikan seseorang sudah divaksin, memungkinkan mereka bepergian, bekerja, atau menghadiri acara besar. Secara resmi, ini adalah langkah untuk melindungi kesehatan publik. Tapi di balik layar, banyak yang melihatnya sebagai pintu masuk menuju era identitas digital yang lebih luas. Teknologi di balik paspor vaksin sering terhubung dengan basis data nasional, aplikasi pelacakan, dan bahkan infrastruktur digital ID global. Informasi kesehatan yang dulunya privat kini bisa diakses oleh otoritas, maskapai, hingga pihak ketiga. Pendukungnya berargumen bahwa paspor vaksin memudahkan pembukaan kembali ekonomi dan mengurangi risiko penularan. Namun, para kritikus mengingatkan tentang bahaya diskriminasi. Mereka yang tidak atau belum divaksin bisa terpinggirkan dari ruang publik, pekerjaan, bahkan layanan kesehatan. Kebebasan bergerak yang dulu hak semua orang, kini bergantung pada status medis yang diverifikasi digital. Di tingkat global, konsep ini mulai dikaitkan dengan proyek identitas digital yang lebih besar, seperti Digital ID dan Central Bank Digital Currency. Jika semua aspek kehidupan, dari perjalanan hingga transaksi keuangan terhubung dalam satu identitas, maka kontrol terhadap individu menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Paspor vaksin mungkin lahir dari krisis kesehatan, tapi warisannya bisa jauh melampaui pandemi. Pertanyaannya, apakah kita sedang membangun dunia yang lebih aman atau kandang digital yang tak terlihat? Di awal pandemi, media menjadi sumber utama informasi dan juga ketakutan. Judul-judul sensasional menghiasi layar setiap hari. Angka kematian, lonjakan kasus, varian baru. Dalam persaingan merebut perhatian, berita kesehatan berubah menjadi komoditas dan rasa takut menjadi mata uang. Algoritma media sosial memperkuat tren ini. Konten yang memicu emosi, terutama kekhawatiran, lebih cepat viral, lebih banyak dibagikan, dan pada akhirnya lebih menguntungkan. Iklan mengalir deras, rating melonjak, dan perusahaan media meraup pendapatan, sementara publik terus dicekoki narasi yang membuat mereka terpaku pada layar. Tidak semua pemberitaan keliru, tapi framing yang berlebihan bisa menciptakan persepsi krisis tanpa akhir. Ketika fokus hanya pada angka dan ancaman, ruang untuk membahas solusi, nuansa, atau berita positif menyempit. Masyarakat terjebak dalam siklus panik yang diperbarui setiap 24 jam. Beberapa analis menilai pandemi menjadi bukti betapa rapuhnya batas antara jurnalisme publik dan bisnis media. Saat kebenaran dan rating berjalan beriringan, sulit membedakan mana informasi murni, mana strategi mempertahankan audiens. Pertanyaannya, apakah media selama pandemi benar-benar menjadi pengawal kebenaran, atau justru penjual rasa takut yang paling efektif di abad ini? Pandemi bukanlah fenomena baru. Dari flu Spanyol tahun 1918, Severe Acute Respiratory Syndrome pada awal tahun 2000-an, hingga flu babi di tahun 2009, sejarah menunjukkan bahwa setiap wabah besar selalu mengguncang tatanan sosial dan ekonomi. Namun, di balik narasi kesehatan, ada pola yang tampak berulang. Pihak tertentu selalu muncul sebagai pemenang, sementara sebagian besar masyarakat menanggung beban. Flu Spanyol memicu lahirnya industri farmasi modern dan memperluas peran pemerintah dalam kesehatan publik. SARS mendorong investasi besar-besaran pada sistem pengawasan dan riset virologi, terutama di Asia. Flu babi melahirkan pasar vaksin global yang lebih terintegrasi, sekaligus membuka jalan bagi kontrak pengadaan besar yang hanya dikuasai segelintir perusahaan. Setiap pandemi juga melahirkan lonjakan kebijakan darurat, pembatasan pergerakan, peraturan ketat, dan peningkatan kekuasaan eksekutif. Meski banyak kebijakan yang bersifat sementara, beberapa tetap bertahan bahkan setelah wabah mereda. Seakan-akan krisis menjadi laboratorium sosial untuk menguji batas kebebasan publik.
Media dan narasi publik pun mengikuti pola yang sama. Dari ketakutan massal ke fase adaptasi, lalu perlahan ke normal baru, yang seringkali berbeda dari sebelumnya. Dan di setiap fase itu, peluang ekonomi baru muncul, mulai dari industri kesehatan hingga teknologi komunikasi. Di balik layar pandemi, keputusan besar tidak hanya dibuat di gedung Parlemen Nasional. Forum internasional seperti WHO, Gavi, dan World Economic Forum menjadi pusat koordinasi sekaligus arena tarik-menarik kepentingan. Dari distribusi vaksin hingga standar protokol kesehatan global, kebijakan yang lahir seringkali mencerminkan negosiasi antara negara, korporasi, dan lembaga multilateral. WHO memimpin penetapan status darurat kesehatan global, membentuk panduan, dan mengatur kerjasama lintas negara. Gavi berperan dalam program COVAX, menjanjikan distribusi vaksin yang merata, meski realitanya negara kaya tetap mengamankan dosis lebih cepat. WEF mengangkat agenda Reset yang memicu debat. Apakah ini visi membangun dunia lebih tangguh, atau upaya membentuk ulang tatanan ekonomi sesuai kepentingan tertentu? Perjanjian internasional yang lahir di masa krisis kerap memiliki implikasi jangka panjang. Standar sertifikat kesehatan digital, perjanjian rantai pasok medis, hingga kesepakatan penelitian bersama bisa menjadi landasan kebijakan global baru, bahkan setelah pandemi berakhir. Bagi sebagian pihak, kerjasama global ini adalah bukti solidaritas manusia di masa sulit. Namun, bagi yang kritis, ini adalah peluang emas untuk memperluas pengaruh lembaga internasional dan mengikat negara-negara dalam aturan yang sulit ditolak. Pertanyaannya, apakah kebijakan global yang lahir dari pandemi benar-benar demi keselamatan bersama, atau langkah awal menuju tata kelola dunia yang semakin terpusat? Pandemi COVID-19 melahirkan dua arus besar informasi, laporan resmi yang diklaim berbasis sains, dan narasi alternatif yang sering dicap teori konspirasi. Di tengah banjir berita, batas antara fakta dan dugaan menjadi kabur, apalagi ketika keduanya sama-sama dibungkus dengan data, grafik, dan klaim pakar. Isu tentang asal-usul virus, efektivitas masker, keamanan vaksin, hingga agenda politik di balik kebijakan kesehatan menjadi bahan perdebatan sengit. Beberapa klaim konspirasi terbukti keliru, namun ada juga yang awalnya dianggap hoax, kemudian diakui memiliki dasar ilmiah atau politik. Dalam ruang publik yang terpolarisasi, kebenaran menjadi arena perebutan. Media arus utama cenderung menolak narasi yang tak sesuai konsensus ilmiah, sementara media alternatif justru mengangkatnya sebagai kebenaran yang disembunyikan. Algoritma platform digital memperparah jurang ini, mendorong orang ke dalam gelembung informasi yang memperkuat keyakinan mereka sendiri, benar atau salah. Fenomena ini memperlihatkan betapa rapuhnya ekosistem informasi global. Di satu sisi, skeptisisme penting untuk mengawasi kekuasaan. Di sisi lain, misinformasi yang tidak terkendali dapat merusak kepercayaan publik terhadap sains dan institusi. Pertanyaannya, di tengah kabut informasi yang pekat, apakah kita masih mampu membedakan fakta dari fiksi, atau kebenaran kini hanya soal siapa yang paling meyakinkan dalam bercerita? Pandemi ini bukan sekadar krisis kesehatan, ia adalah cermin besar yang memantulkan wajah asli peradaban kita. Ia menelanjangi ketimpangan ekonomi, menguji batas kebebasan, dan memperlihatkan betapa mudahnya rasa takut dijadikan alat. Dari ruang rapat perusahaan multinasional hingga layar ponsel di tangan kita, pandemi mengajarkan bahwa kekuasaan tak selalu datang dalam bentuk senjata. Kadang ia hadir dalam bentuk kebijakan, narasi, dan angka yang mengatur napas kehidupan sehari-hari. Namun di balik semua itu, pandemi juga meninggalkan pertanyaan yang menggantung di udara. Setelah semua kesadaran ini, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan kembali berlari menuju normal yang selama ini hanya menguntungkan segelintir orang? Atau kita berani merancang ulang dunia agar lebih adil dan manusiawi? Sebab mungkin pelajaran terbesar dari krisis ini bukanlah cara kita melawan virus, tapi cara kita memilih untuk hidup setelah badai reda.